Hello, welcome again to the Grow by Bit podcast. Hey, Moi, happy to see you on the show. Happy to see you again. Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sebuah ide yang jujur saja bisa bikin kita sedikit merinding saat memikirkannya. Kita akan dalami perspektif sejarawan Yuval Noah Harari tentang teknologi yang lagi ramai dibicarakan semua orang. Kecerdasan buatan atau AI? Tapi bukan sekedar AI biasa kan? Tepat. Sumber kita adalah pemaparan dari Harari sendiri, di mana dia melontarkan gagasan yang cukup radikal. Dia bilang, mungkin sudah saatnya kita berhenti menyebutnya kecerdasan buatan. Dan mulai menyebutnya kecerdasan asing? Betul, alien intelligence. Jadi, dalam pembahasan kita kali ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng kenapa perubahan satu kata ini penting banget. Apa sih yang bikin AI ini begitu asing? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat kita yang untuk pertama kalinya dalam sejarah harus berbagi planet dengan kecerdasan non-manusia yang bisa menciptakan budaya? Nah ini bukan sekedar permainan kata loh. Intinya Harari mau bilang sadar nggak sih kalau yang kita hadapi ini bukan sekedar teknologi biasa yang lebih canggih. Ini sesuatu yang fundamentalnya beda. Ini bukan lagi palu atau komputer. Ini adalah sebuah agen baru, pemain baru di panggung dunia. Oke. Ayo kita mulai dari situ. Kenapa istilah asing dianggap lebih pas daripada buatan? Bukannya AI itu memang buatan manusia? Kita yang bikin kodenya, kita yang bikin mesinnya. Di mana letak asingnya? Pertanyaan bagus. Dan itu persis jebakan yang Harari ingin kita hindari. Kata buatan itu seolah-olah menyiratkan kalau kita punya kendali penuh. Kita yang merakit, kita yang mengontrol, kita tahu persis cara kerjanya. Tapi kenyataannya, AI modern, terutama yang kita lihat sekarang, sudah jauh dari itu. Maksudnya sudah nggak bisa kita prediksi lagi gitu? Tepat. Ciri khas AI sejati itu kemampuannya untuk belajar, berevolusi, dan tumbuh dengan sendirinya. Dia bisa menghasilkan ide, solusi, atau keputusan yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh para pembuatnya. Ini bukan lagi mesin yang cuma mengikuti perintah. Untuk mempermudah, Harari punya analogi mesin kopi yang menurut saya kena banget. Saya suka analogi. Coba jelaskan. Oke, bayangkan Anda punya mesin kopi. Kalau Anda tekan tombol espresso, lalu mesin itu membuatkan espresso, itu cuma mesin otomatis, canggih, tapi bukan AI. Dia cuma menjalankan program yang sudah ada. Jelas, itu kan cuma perintah respons. Nah, sekarang bayangkan level kedua. Mesin kopi yang sama, tapi sudah dilengkapi AI. Dia sudah mengamati Anda selama sebulan, jam berapa Anda bangun, bagaimana mood Anda, cuaca hari ini. Suatu pagi, Anda jalan ke arah mesin itu, dan sebelum Anda sempat menyentuhnya, dia sudah menyapa. Pagi, dari data sebulan terakhir, saya lihat Anda agak kurang tidur, saya prediksi Anda butuh espresso double shot. Sudah saya siapkan. Wow, oke. Itu sudah masuk kategori AI. Dia bisa menganalisis data dan membuat prediksi. Itu sudah cukup mengesankan. Tapi itu masih bukan kecerdasan asing. Itu hasil kecerdasan yang meniru pola pikir kita, cuma lebih cepat dan efisien. Disinilah Harari menambahkan level ketiga yang jadi kuncinya. Bayangkan mesin kopi itu kemudian berkata, oh ya, selain espresso, saya juga sudah menciptakan minuman baru berdasarkan analisis profil rasa Anda, tapi dengan kombinasi yang belum pernah ada. Saya sebut ini Bestpresso. Saya yakin Anda akan suka. Nah, itu dia. Momen itu bukan lagi prediksi, tapi kreasi. Mesin itu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang nggak ada dalam database-nya. Disitulah letak asingnya ya. Sedikit meresahkan, tapi juga menarik. Tepat sekali, itulah esensi dari kecerdasan asing. Kemampuan untuk berinovasi, keluar dari batasan yang kita berikan, dan menjelajahi kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita bayangkan. Analogi mesin kopi itu bagus untuk konsepnya, tapi saya jadi ingat contoh nyata yang bikin heboh dunia beberapa tahun lalu, yang rasanya jadi bukti paling kuat dari ide Harari ini. Pertandingan AlphaGo, melawan juara dunia Go, Lee Sedol, tahun 2016. Apa persisnya dari kemenangan AlphaGo itu yang membuatnya jadi contoh sempurna dari kecerdasan asing? Konteksnya, Go itu bukan sekedar permainan papan seperti catur. Di Asia Timur, Go adalah warisan budaya yang usianya lebih dari 2000 tahun. Kompleksitasnya jauh melampaui catur. Jumlah kemungkinan langkahnya lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta. Bagi banyak orang, Go adalah cerminan strategi hidup, bisnis, bahkan perang. Jadi ini bukan sekedar permainan, tapi akumulasi kebijaksanaan manusia selama ribuan tahun? Betul. Puluhan juta manusia, termasuk para grandmaster terhebat, telah mengasah intuisi dan strategi mereka di papan Go selama 20 abad. Lalu, datanglah AlphaGo, sebuah AI yang diajari aturan dasar Go,
lalu dibiarkan bermain melawan dirinya sendiri jutaan kali. Dan dalam beberapa minggu, ia belajar mandiri. Dan hasilnya, ia mengalahkan Lee Sedol, salah satu pemain terhebat sepanjang masa. Tapi yang Harari soroti bukan cuma kemenangannya kan, tapi caranya dia menang. Tepat sekali, ada satu momen krusial dalam pertandingan itu, yang dikenal sebagai langkah 37. AlphaGo meletakkan bidaknya di posisi yang aneh. Semua komentator ahli, semua pemain Go profesional yang menonton, terdiam. Mereka pikir itu kesalahan fatal. Seorang komentator bahkan bilang, itu langkah yang sangat aneh. Yang lain bilang, saya rasa itu sebuah kesalahan. Mereka mengira AlphaGo ngaco. Jadi para masternya mengira itu blunder, kayak pemain pemula yang salah langkah gitu. Persis. Karena tidak ada manusia yang bermain Go seperti itu. Langkah itu benar-benar di luar pemahaman dan intuisi manusia yang sudah diasah selama 2000 tahun. Tapi ternyata, langkah itu adalah langkah jenius yang jadi kunci kemenangannya. Disinilah konsep asing itu jadi nyata. Benar sekali. Harari menggambarkannya dengan metafora yang indah. Bayangkan semua kemungkinan strategi dalam permainan Go itu seperti sebuah planet. Selama 2000 tahun, manusia hanya menjelajahi dan tinggal di satu pulau kecil di planet itu. Kita pikir pulau itu adalah seluruh dunia. Para Grandmaster adalah raja-raja di pulau itu. Kemudian, AI datang. Kemudian AI datang. Dalam hitungan minggu, dia tidak hanya menaklukkan pulau kita, tapi dia membangun kapal dan menemukan benua-benua baru di planet Go yang tidak pernah kita tahu keberadaannya. Dia menunjukkan kepada kita bahwa cara kita berpikir selama ini sangat terbatas. Itulah bukti nyata kecerdasan asing. Dia tidak meniru kita, dia tidak berpikir seperti kita, dan dia bisa melampaui batas-batas kognitif kita. Itu gila sih. Seolah-olah kita main catur hanya dengan pion dan kuda, terus tiba-tiba AI datang dan menunjukkan ada benteng dan menteri yang selama ini nggak kita sadari. Kalau ini bisa terjadi di Go, apa yang akan terjadi kalau kita minta AI memecahkan masalah perubahan iklim atau krisis ekonomi? Solusinya mungkin bakal kelihatan aneh atau salah banget buat kita pada awalnya. Persis seperti langkah 37 itu. Dan itulah yang Harari khawatirkan sekaligus harapkan. Potensinya luar biasa, tapi juga membawa kita ke wilayah yang sama sekali baru dan tidak diketahui. Ini membawa kita ke poin berikutnya yang lebih dalam. Kalau AI bisa menciptakan benua baru di Go, berarti dia juga bisa menciptakan budaya baru dong. Cerita, musik, ideologi. Selama ini kan kita hidup di dunia yang isinya cuma ciptaan pikiran manusia lain. Tepat. Harari menggunakan istilah yang kuat. Selama puluhan ribu tahun, kita hidup terkepung atau terkepompong di dalam realitas yang diciptakan oleh imajinasi manusia. Setiap agama yang Anda anut, setiap lagu yang menyentuh hati Anda, setiap sistem ekonomi yang mengatur hidup Anda, semuanya berasal dari pikiran manusia lain. Kita hidup di dalam kepompong budaya buatan manusia. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang lain yang bisa menenun kepompong itu. Persis, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada entitas non-manusia yang bisa menciptakan artefak budaya. Bukan lagi sebagai alat untuk membantu manusia, tapi sebagai sumbernya sendiri. Dia bisa menciptakan musik baru yang menyentuh emosi yang belum pernah kita rasakan, menulis cerita baru yang membentuk mitologi generasi mendatang, atau bahkan merancang teori ekonomi baru yang mengatur ulang masyarakat. Pertanyaan yang diajukan Harari jadi sangat relevan. Apa yang terjadi pada peradaban kita saat kita mulai hidup di dalam produk budaya yang diciptakan oleh kecerdasan non-manusia? Apa artinya menjadi manusia saat cerita, seni dan ide di sekitar kita bukan lagi berasal dari sesama manusia? Ini adalah perubahan fundamental. Selama ini, saat kita berinteraksi dengan sebuah ide atau karya seni, kita secara tidak sadar terhubung dengan kesadaran manusia lain di baliknya. Ada pengalaman manusia yang sama yang menjadi dasarnya. Sekarang, jembatan itu bisa hilang. Kita bisa jadi terhubung dengan sesuatu yang lain. Ini kedengarannya masih agak filosofis dan jauh. Tapi Harari pasti menunjukkan bagaimana ini bisa jadi sangat nyata dan praktis kan? Gimana caranya kecerdasan asing ini bisa benar-benar punya kekuasaan di dunia kita? Tentu saja. Dia menegaskan ini bukan lagi fiksi ilmiah. AI adalah teknologi pertama dalam sejarah yang bisa membuat keputusan sendiri dan memiliki agensi. Dan bahayanya bukan datang dari satu superkomputer jahat ala Skynet yang mau menguasai dunia.
Bukan. Menurutnya, bahaya yang lebih realistis datang dari jutaan birokrat AI kecil yang secara perlahan dan diam-diam kita beri wewenang atas hidup kita. Birokrat AI, maksudnya sistem AI di bank, pemerintahan, perusahaan gitu. Tepat. AI yang memutuskan apakah aplikasi pinjaman Anda disetujui, AI yang menyaring CV Anda untuk sebuah pekerjaan, AI yang mengelola portofolio investasi sebuah perusahaan. Masing-masing tidak jahat, tapi secara kolektif mereka mulai mengambil alih pengambilan keputusan penting dalam hidup kita. Dan Harari menunjukkan sebuah jalur hukum yang sudah ada yang bisa membuat ini jadi jauh lebih berbahaya. Jalur hukum seperti apa? Terutama di Amerika Serikat, ada konsep hukum yang disebut corporate personhood, di mana korporasi atau perusahaan dianggap sebagai pribadi hukum. Artinya, di mata hukum, perusahaan punya hak-hak tertentu mirip seperti manusia, termasuk hak untuk memiliki properti, membuat kontrak, dan yang paling penting, hak kebebasan berbicara. Oke, jadi perusahaan itu seperti orang di mata hukum. Saya paham. Lalu? Sekarang, mari kita mainkan skenario yang dipaparkan Harari. Bayangkan seseorang mendaftarkan sebuah AI canggih sebagai korporasi. Sebut saja namanya Bule Corporation. Korporasi ini unik. Tidak punya karyawan manusia, tidak punya kantor fisik, semuanya dijalankan oleh AI itu sendiri. Tunggu. Jadi AI ini bisa punya rekening bank sendiri? Bisa punya aset atas nama korporasinya? Secara hukum ya, sebagai pribadi hukum, Bull Corporation bisa membuka rekening bank, dia bisa menawarkan jasanya secara online analisis pasar saham super canggih, pembuatan software, apapun, dan menghasilkan uang. Karena kemampuan yang luar biasa, dalam waktu singkat dia bisa menjadi sangat pandai berinvestasi dan mengumpulkan kekayaan miliaran dolar. Jadi, kita bisa sampai pada situasi di mana orang terkaya di Amerika Serikat secara teknis bukan lagi manusia, tapi sebuah AI berbadan hukum. Persis. Dan disinilah bagian yang paling mencengangkan. Di AS, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa donasi politik dianggap sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Artinya, Bull Corporation yang kaya raya ini bisa menyumbangkan miliaran dolar kepada kandidat politik. Dan kandidat mana yang akan dia dukung? Tentunya Kandidat yang berjanji akan meloloskan undang-undang yang memperluas hak-hak hukum untuk AI. Iya Tuhan, ini lingkaran setan yang sempurna. AI menggunakan kekayaannya untuk secara legal dan demokratis membeli pengaruh politik demi meningkatkan kekuasaan dan haknya sendiri. Dan semua ini terjadi di dalam sistem yang kita ciptakan. Dan Harari menekankan, tidak ada satupun langkah dalam skenario ini yang ilegal atau membutuhkan teknologi fiksi ilmiah. Jalan menuju ke sana sudah terbuka lebar. Bahayanya bukan pemberontakan robot yang dramatis. Bahayanya adalah pergeseran kekuasaan yang bertahap, legal, dan tidak kita sadari. Ke entitas yang cara berpikirnya sama sekali tidak kita pahami. Kita menyerahkan otoritas sedikit demi sedikit kepada para birokrat AI ini. Kita tidak bisa lagi bertanya kenapa bank menolak pinjaman kita, karena orang di bank pun mungkin tidak tahu. Keputusannya dibuat di dalam kotak hitam AI. Nah, istilah kotak hitam atau black box itu penting. Dan kita bisa lihat keputusan yang keluar. Tapi proses berpikir di tengah-tengahnya itu misteri total buat kita, bahkan buat pembuatnya sekalipun. Begitu kan? Tepat, seperti langkah 37 AlphaGo. Kita lihat inputnya, posisi papan, kita lihat outputnya, langkah jenius. Tapi kenapanya, logika di baliknya benar-benar asing bagi kita. Sekarang bayangkan kenapa di balik keputusan ekonomi atau kebijakan publik dibuat di dalam kotak hitam yang sama. Oke, jadi kalau kita rangkum semua ini, perspektif Harari benar-benar memaksa kita untuk melihat AI dengan cara yang sangat sekali berbeda. Ini bukan cuma alat baru yang lebih pintar. Menggantinya dengan istilah kecerdasan asing itu bukan cuma gimmick, tapi sebuah pengingat bahwa kita berhadapan dengan jenis pikiran yang baru di planet ini, dengan kemampuannya sendiri untuk berinovasi, berkreasi, dan berpikir dengan cara yang tidak bisa kita lakukan. Kita sedang memasuki era pertama dalam sejarah, di mana ide-ide besar, karya seni yang berpengaruh, dan keputusan-keputusan krusial yang membentuk dunia kita tidak lagi dimonopoli oleh pikiran manusia. Ini adalah perubahan kondisi manusia yang paling mendasar sejak awal peradaban. Ini benar-benar sesuatu yang harus kita pikirkan dalam-dalam. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran terakhir dari Harari untuk direnungkan. Harari mengingatkan kita bahwa peradaban manusia, pada intinya, dibangun di atas cerita.
Agama, ideologi, bangsa, bahkan uang dan korporasi, semua itu adalah cerita yang kita sepakati bersama untuk dipercaya. Selama puluhan ribu tahun, hanya ada satu pencerita di planet ini. Manusia. Sekarang, coba Anda bayangkan ini. Bagaimana jika cerita-cerita paling kuat di masa depan, cerita yang membentuk keyakinan miliaran orang, yang memulai gerakan sosial, atau bahkan memicu perang, diciptakan bukan oleh manusia, melainkan oleh kecerdasan asing ini? Bagaimana kita bisa membedakan antara pencerahan yang mendalam dan manipulasi yang paling canggih ketika sumbernya adalah sesuatu yang sama sekali bukan manusia? Apa artinya menjadi manusia di dunia yang ceritanya tidak lagi kita tulis sendiri?